Di channel Excel kok bisa, video kelima tentang table relationship. Apa sih ini hubungan antar tabel ini? Jadi ini sebenarnya sebuah metode yang mungkin bisa menggantikan fungsi VLOOKUP. Kita langsung saja ya ke sampel data. Ini ada data word indicator dari sampel datanya Tableau. Jadi kalau teman-teman pernah download versi gratisnya Tableau itu ada sampel data, ini salah satunya yaitu word indicator. Saya ambil contoh saja dari sini beberapa indikator yang ada. Di sini ada negara ya. Dan ada beberapa indikator. Cuman memang kadang ada pertanyaan, oke ini negaranya emisi karbon dioksidanya segini, tapi mau dong yang per benua misalkan. Nah, kalau per benua misalkan nih di table ini nggak ada benua, tapi ada di table yang lain, yang mana di sini ada negara dan benua. Jadi nanti biasanya kan kita akan sisipkan satu kolom untuk memVLOOKUP benua gitu ya. VLOOKUP ini gitu ya. Ini saya sharing aja. Sorry. VLOOKUP standar sebenarnya. Ya. So, oh ini sorry, range-nya salah. Maaf. Ini kelebihan. Oke. Kalau terus ini tinggal copy ke bawah. Cuman apakah ada cara lain yang tanpa harus ngerumus VLOOKUP gitu ya? Nah, ini yang mau kita pelajari yang namanya ini saya dilihat lagi yang namanya ada di tab data. Kalau kita lihat ada relationship di sini. Nah, relationship ini kenapa tidak aktif? Karena ini harus merelasikan antar tabel. Nah, apakah ini bukan tabel? Tabel yang dimaksud di sini adalah tabel yang beneran ya, bukan tabel seperti ini. Tabel beneran itu seperti apa? Kalau kita punya data, kita bisa blok data tersebut. Kemudian kita ke insert, ada tabel di sini. Nah, ini kalau kita klik, ini namanya create table yang beneran ya. My table has header ya, karena di atasnya ada headernya, kita oke kan. Nah, bentuknya seperti ini. Ini baru ada tabel. Kalau membedakan antara tabel atau bukan, kalau kita ini di dalam tabel, maka ada keluar tab design. Bandingkan dengan data benua, itu tab desainnya tidak muncul. Nah, kalau dia tabel, kita bisa ke desain. Di sini ada table name. Table 1, misalkan ini kita bisa langsung rename saja di sini menjadi indikator. Nah, oke. Nah, pada saat sudah ada tabel, apakah sudah aktif relasinya? Belum. Karena apa? Karena ini baru satu tabel. Relasi itu berarti kan minimal ada dua tabel atau lebih. Nah, maka yang benua pun, ini kita insert as table. Ada header, kita oke kan. Akan muncul table 2. Misalkan ya, kita langsung rename jadi tabel benua. Terus satu lagi misalkan nggak cukup nih, oke lah benua, ada Afrika, Eropa, Asia, Oceania atau Amerika. Coba dong gabungin lagi jadi kawasan yang lebih luas, misalkan Asia dan Eropa karena satu daratan dijadikan satu misalkan ya. Ini ada kawasan di sini, bisa juga. Ini kalau itu udah ada dua tabel, maka relationship sudah aktif. Tapi kita misalkan akan merelasikan 3 tabel, ini kita insert lagi as table ya. As header, maka ini tabel 3. Atau misalkan kita rename menjadi tabel kawasan. Nah, caranya kita tinggal ke data untuk merelasikan itu sehingga kita nggak butuh lagi VLOOKUP ya. Karena kalau tadi kan ini kita insert VLOOKUP-in benua ya di sini misalkan, kemudian di pivot misalkan. Jadi nanti bisa di summary per benua. Nah, misalkan pakai relasi adalah kita ke tab data. Relationship-nya kita klik ya. Kita new di sini. Nah, kita pilih tabelnya apa yang mau kita, misalkan dari indikator, relate table-nya kita mau sambungkan ke benua karena tadi kita mau ini negara-negara ini di benua apa sih, bisa langsung ini. Terus kolomnya yang mau digabungkan pastinya negara. Ya, negara di indikator dengan negara di benua. Kalau ini udah oke, kita oke kan. Tergantung performa masing-masing PC ya ini, karena datanya lumayan banyak ke bawah, walaupun nggak terlalu banyak, tapi memang tergantung performa masing-masing PC. Nah, ini sudah. Terus kemudian kalau kita mau koneksikan tabel ketiga yaitu kawasan. Jadi benua ini ada di kawasan mana? Berarti kita new lagi. Tabelnya berarti bukan dari indikator ya, karena di indikator itu tidak ada kolom benua. Tapi kita koneksikan dari tabel benua ke kawasan dengan kolom pengaitnya adalah benua. Nah, kalau sudah seperti ini, kita oke.
nanti ada dua relasi. Jadi dua relasi ini walaupun yang menghubungkan kawasan itu adalah benua, tetapi karena benua di sini juga sudah connect dengan indikator, maka kita bisa juga mengonekkan indikator ini langsung ke kawasan, karena indikator connect ke benua, benua connect ke kawasan, sehingga secara tidak langsung indikator juga connect ke kawasan. Kita coba buktikan. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal insert, di data lagi ya. Oke, terus ini jangan diklik di tabel ya, tapi di luar tabel, sehingga ada existing connection ini aktif. Atau kalau misalkan ini ini saya Excel 2013, kalau Excel 2016 nanti ada get data di sini ya, sedikit perbedaan tampilan saja. Tapi intinya kita pilih existing connection, terus table ya, di sini ada connection, ada table, kita klik table. Ada 3 tabel di workbook ini, betul ya, karena ada 3 tabel yang sudah kita buat. Diklik open. Terus opennya sebagai apa? Pivot table, di mana existing atau misalkan kita pakai new worksheet aja, biar pindah ke worksheet baru. Kalau ini udah di-oke kan, maka jadi pivot table. Di sini ada tiga tabel yang sudah terkoneksi. Kita buktikan ya. Indikator itu sebenarnya adanya hanya di tabel indikator. Tapi misalkan kalau ini pivot biasa kan kita munculkan negara ya. Misalkan berapa sih emisi CO2-nya gitu ya. Nah, ini udah kelihatan nih. Misalkan ini kita sort descending, terbesar berarti China, Amerika Serikat, Rusia, dan seterusnya. Kalau misalkan GDP-nya berapa sih? Ya ini tinggal tambah-tambahin indikator aja ya. Sama gitu. Nah, tapi pada saat kita butuh summary per benua, itu nggak ada di indikator. Ya. Adanya di tabel benua. Tabel benua nggak punya indikator, makanya kita konekin. Nah, misalkan ini kita buang negaranya, kita ganti jadi benua, itu langsung connect antara benua dengan indikatornya. Dengan koneksinya adalah tadi, kolom negara. Jadi, itu. Nah, jadi udah langsung summary, nggak perlu lagi VLOOKUP, langsung tersummary. Oke, kalau per benua, yang paling besar adalah Asia, gitu ya. Oceania paling sedikit dalam hal emisi karbonnya. Nah, kalau misalkan mau disummary-kan lagi per kawasan, ya udah, ini kan kawasannya juga udah kita connect kan tadi kan. Benuanya kita buang, kawasannya kita masukkan. Walaupun di tabel kawasan tidak punya indikator, tapi dia tetap bisa connect ke indikator yang ada di tabel indikator, karena sudah ada koneksi antar tabel tadi, relasi antar tabel. Ya, Asia Eropa pasti akan mendominasi emisi karbon dioksidanya. Itu video singkat tentang relasi antar tabel yang mungkin bisa membantu sebagai alternatif untuk menggantikan fungsi VLOOKUP di Excel. Sampai di sini ya, sekian, ketemu lagi di video ke-6. Sampai jumpa.